Ya. harus menyikapi tegas. Tegas. Prabowo kan dari angkatan. Iya. Harusnya bertindak tegas dong. Kopassus ya. Iya, Kopassus bertindak tegas. Oke guys, kembali lagi bersama gua Bosi Wai. Ini seperti biasa gitu kan. Udah lama ini Bosi Wai enggak mewawancarai ini Pak Jambrong Mania guys ya. Salah satu pakar politik peradaban di tempat Bosi Wai guys ya tuh. Iya kan, setelan jas ungu nih. Tuh, nggak lihat tuh Pak Jambrong Mania, iya kan. Dari mana nih Pak ngomong-ngomong Pak? Oh, saya dari Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat. Iya. Enggak, ini maksudnya dari mana tadi? Oh, biasa. Habis dari ngajar di Fakultas ini Rawasiluman. Rawasiluman. Iya. Percaloannya. Iya. Jadi ini Pak Jambrong ini dia bisa dibilang termasuk vokal gitu ya guys ya, tentang isu-isu yang berkembang, terutama tentang yang beredar di tengah masyarakat gitu ya guys, ataupun isu-isu politik tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto gitu ya bro ya. Nah ini Pak Jambrong, kan ini kan lagi rame masalah banyak gitu kan aksi-aksi demo dari mahasiswa juga ya Pak Jambrong ya, terkait pemotongan anggaran ya kan. Iya. Yang dimana para mahasiswa ya kan, salah satu tuntutannya yang paling utama adalah itu anggaran pendidikan nggak usah dipotong, nggak bela-belain untuk makan bergizi gratis. Karena faktanya di Papua, di Nabire gitu kan, itu ada yang demo anak sekolahan bilang katanya nggak semua ya kan masyarakat di Papua itu butuh makan bergizi gratis, pengennya pendidikan gratis. Ini gimana ini Pak Jambrong nih soal makan bergizi gratis ini gitu kan, yang ternyata nggak semua masyarakat Indonesia butuh makan gratis. Ini coba ini Pak Jambrong, coba ini biar kita ini agak-agak jelas lah gitu kan. Jadi kalau menurut saya begini Pak ya, kalau menurut saya kalau jadi pejabat nih ya, ya. Jadi kalau masalah makan gratis itu bagi saya itu ya nggak begitu penting lah, iya kan? Nggak begitu penting. Ya, nggak begitu penting kalau Itu, makan gratis. Bagi pendapat Pak Jambrong ya. Pendapat saya ya, kan bagi Pak kalau Jambrong. masing-masing pendapat kan berkaitan ya. Ya. Nah, Harus beda. harus berbeda. Ya, terus? Berbeda pendapat wajar lah, kan gitu. Nah kalau seandainya memang saya sebagai pejabat, nah itu harusnya pendidikan diutamakan, pendidikan harus gratis. Pendidikan harus gratis. Gratis, jangan makan gratis. Kalau menurut saya, makan mah semua juga memang butuh makan, kan gitu. Lebih utamakan ke pendidikan yang gratis. Pendidikan dulu. Kan semua orang itu kan nggak ada yang mampu pendidikan, ya kan? Ada yang SD juga nggak mampu, kan gitu. Nah terus masalah potongan namanya itu apa? Anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan. Karena efisiensi. Nah itu nggak usah dipotong sebenarnya kalau sebagai menurut ilmu saya sebagai pemerintah. Kalau Kan Pak gitu. Jambrong jadi pejabat publik gitu ya. Nggak usah dipotong untuk makan gratis, kan gitu. Kalau seandainya memang kita mampu, nggak usah dipotong-potong lah. Ya. Kenapa harus dipotong-potong? Ya kalau kita emang kaya gitu Pak Jambrong ya. Nah, Kan iya. katanya negara kita negara kaya gitu ya Pak Jambrong ya. Kaya negara mah. Ngapain harus dipotong-potong ya? Nggak usah dipotong-potong. Kita harus transparan. Kalau seandainya memang dipotong, nggak usah kita makan gratis Pak. Pendidikan yang gratis. Pendidikan dulu. Pendidikan dulu, begitu bos. Itu kan Pak Jambrong ya kan, itu kan ini demo penolakan makan bergizi gratis ini gitu kan. Pada akhirnya itu ada seorang anak ataupun pelajar yang ditendang sama itu aparatur sipil negara. Ini Pak Jambrong bagaimana melihat ini? Iya kan, karena ini kan udah masuknya ke ranah kekerasan Pak Jambrong, pidana gitu kan. Kok ini ada gitu kan aparatur sipil negara yang tega bahkan sampai menendang itu seorang pelajar Pak Jambrong hanya karena demo soal makan bergizi gratis yang bagi mereka itu nggak perlu gitu kan. Ini gimana ini Pak Jambrong, tanggapan Pak Jambrong? Nah, kalau menurut ilmu saya, karena sekarang banyak pejabat itu lo masuk menyogok, jadi ilmunya kurang. Ilmunya kurang, jadi Iya. emosi yang dikedepankan. Emosi yang dikedepankan, bukannya untuk balas kasihani. Sekarang masuk polisi ada nyogok. Masuk polisi nyogok Pak Masuk Jambrong ya. polisi nyogok, 1,5 M. Benar kok dengan fakta. Sekolah aja nyogok. Apa itu namanya? Kerja aja nyogok. Kerja Kalau nggak nyogok. nyogok nggak kerja. Nggak kerja. Iya, nggak ada itu, nggak aja nyogok, semua nyogok. Jadi Itu bos. Jadi menurut Pak Jambrong kekerasan itu karena memang dasarnya itu udah tolol. Udah tolong. Makanya nggak boleh. timbullah kekerasan gitu Pak Jambrong ya. Iya. Boleh. Itu namanya nggak manusiawi. Ini itu mah harus dihukum seberat-beratnya. Harus dihukum, Lah, harus dihukum ya iyalah. Pak Jambrong ya. Nah, itu kan orang kan demo. Karena udah melakukan penganiayaan, Iya. kriminalitas. Iya. Ya. Memang kita itu apalah pemerintah wajib dikritik.
Wajib dikritik ya. Wajib dikritik lah. Dan harus Pak Jamrong ya. Harus. Ya kan? Nah, kalau seandainya memang kita nggak dikritik, wah itu namanya dunia itu berarti damai-damai saya bagus. Kalau seandainya memang dikritik berarti kurang bagus. Ada kekurangan. Ada kekurangannya. Begitu bos ya. Dan ini Pak Jamrong, kan ini masih rame nih ya kan. Apa namanya yang demo itu di Solo. Iya kan, tempat kelahiran mantan presiden Joko Widodo gitu kan, dimana rakyat Solo itu demo gitu kan, meminta Pak Jokowi segera diadili. Itu Pak Jamrong, tentang itu gimana itu pendapat Pak Jamrong gitu kan? Apakah itu hal yang biasa atau ada, ya katanya orang banyak yang bilang katanya ditunggangi kepentingan orang-orang yang memang benci sama Jokowi, atau memang itu memang ketulusan dari rakyat Solo, Pak Jamrong, gimana ini? Ya mungkin itu apa namanya juga dalam segi ada ya juga memang ada yang kurang suka kan gitu. Namanya manusia kan ya berbeda suka dan tidak sukanya. Ada yang mungkin juga apa yang bahasanya itu ini apa kurang meyakinkan kesukaannya, jadi di demo ya dengan wajar-wajar saja kita di demo. Mungkin kita kurang baik waktu menjadi pejabat pemerintahan. Oh gitu. Iya, jadi itu hal yang biasa gitu Pak Jamrong ya. Kalau memang kita wajar yang baik mah tidak akan masyarakat pun juga mendemo. Kan gitu bos. Masalahnya kan itu yang demo juga kan rakyat Solo. Iya kan, artinya mereka itu memang sudah tahu itu kan daripada kehidupan mantan Presiden Jokowi gitu ya Pak Jamrong ya. Jadi itu hal yang wajar gitu Pak Jamrong ya. Saja. Jadi ini terakhir nih Pak Jamrong nih, harapan Pak Jamrong itu kan kepada pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu apa Pak Jamrong ya? Karena ini kita ya sama-sama tahu lah di tempat kita itu ekonomi ini makin anjlok Pak Jamrong ya. Jadi kita ini bicara tentang fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kita aja Pak Jamrong ya. Ini harapan Pak Jamrong gitu kan kepada pemerintahan Pak Prabowo apa ini Pak Jamrong nih? Karena ini kita mau lebaran nih, bentar lagi nih Pak Jamrong nih. Jadi menurut ilmu saya kepada presiden kita Prabowo ya, dalam rangka mau menghadapi lebaran itu biasanya barang-barang itu pada naik. Pada naik biasanya. Jadi ekonomi itu harus sempurna, gitu kan. Kasihan sama masyarakat kecil, ya kan. Gitu. Kalau memang orang banyak duitnya sih ya tidak masalah. Tidak masalah kan yang ya. kecil. Gitu. Dari mana dia untuk membelinya? Kan gitu, bos. Ya masalahnya kan tetangga Pak Jamrong yang gajinya 100 juta sebulan sama Pak Jamrong yang penghasilan 100.000 per hari itu beli berasnya harganya sama Pak Jamrong ya? Sama. Itu gimana pemerintah gimana caranya menyelesaikan itu Pak Jamrong ya? Iya. Ini harapan Pak Jamrong apa nih ya kan ke depan nih? Yang kedepannya kepada Presiden Prabowo ya, untuk kedepannya itu supaya ekonomi kita di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke normal. Iya. Harga murah gitu Pak Jamrong ya? Iya, harga pun juga kadang-kadang melonjak. Kepada Presiden harusnya normal, dinormalkan, nggak ada isu ono naik, ini naik, begitu nggak usah. Ini langka, itu langka Pak Jamrong ya. Harus menyikapi tegas. Prabowo kan dari angkatan, harusnya bertindak tegas dong. Kopassus ya. Iya, Kopassus bertindak tegas. Jadi itu harapan Pak Jamrong nih, iya kan, agar pemerintah menstabilkan harga-harga apalagi ini menjelang lebaran. Kalau bisa turun harganya Pak Jamrong ya. Harganya jangan naik. Jangan naik. Ya. Oke Pak Jamrong, terima kasih Pak Jamrong ya sudah diwawancara guys ya. Ini Pak Jamrong sekali lagi ya kan, dia adalah pakar politik di tempat Bosiway ya guys ya. Coba Pak Jamrong ini pesan-pesan nih buat para penonton channel YouTube Bosiway apa nih Pak Jamrong? Jadi para penonton YouTube Bosiway ini semoga apa yang saya bicarakan ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ya. Bagi di seluruh yang menonton Bosiway ini. Dan bisa memberikan pengalaman yang lain. Kalau seandainya kalimat saya kurang sempurna atau menyinggung, itu kita minta dimohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Iya Pak Jamrong ya. Kan? Karena namanya juga manusia. Tidak luput dari salah dan noda. Oke Pak Jamrong. Sebelumnya terima kasih Pak Jamrong ya atas waktunya ya. Oke guys, cukup sekian guys. Terima kasih guys. Dah. Waduh, salam Jackmania.